Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice di sini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan menganalisis One Piece chapter 1168. Gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat dan teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang akan gue bahas di analisis kali ini adalah munculnya Umid. Apakah jadi pertanda bahwa Luffy akan kembali ke Fishman Island untuk menyelamatkan Shirahoshi? Informasi tambahan mengenai cara kerja kontrak dengan Imu, hingga bagaimana Shanks menjalankan rencananya dan menipu pemerintah dunia. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalau kalian mau support Ice Beam via Saweria, kalian bisa scan di sini ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Chapter 1168 masih menggunakan cover story permintaan fans yang artinya tidak memiliki dampak ke cerita utama. Di sini fans meminta Oda untuk menggambar beberapa anak domba yang membuatkan Hachan 6 sarung tangan. Ya, nggak ada yang bisa dibahas sih di sini, jadi kita langsung aja ya ke cerita utama. Chapter ini dibuka dengan kerja keras Harald yang sudah membuahkan hasil. Kita diperlihatkan reaksi masyarakat dunia yang mulai bisa menerima ras raksasa. Mereka tidak lagi melihat ras raksasa sebagai ras yang sangat menakutkan. Dari seluruh reaksi yang diperlihatkan di sini, ada satu karakter yang menurut gua menarik banget. Dia adalah Umid. Buat yang lupa, Umid adalah salah satu bos di dunia bawah atau underworld yang punya perusahaan Umid Shipping. Umid juga memiliki julukan Deep Sea Current atau arus laut dalam. Nah, di sini bagian menariknya. Pertama, di chapter ini kita juga diperlihatkan Harald yang mendapatkan kontrak laut dalam atau kontrak Deep Sea, sama dengan julukan Umid di sini. Lagi-lagi ini adalah salah satu contoh penulisan Oda yang cukup jenius. Selain itu, istilah Deep Sea Currents atau arus laut dalam juga jadi sangat penting jika kita hubungkan dengan bagaimana kondisi Shirahoshi saat ini. Dari chapter sebelumnya, sudah hampir bisa dipastikan kalau Mosa, teman misterius Loki, adalah Shirahoshi. Kita tahu bahwa dari percakapan mereka terakhir, Shirahoshi dalam bahaya dan kemungkinan besar dalangnya adalah Blackbeard Pirates. Ada kemungkinan dengan Oda menunjukkan Umid yang memiliki julukan arus laut dalam, mungkin ini adalah clue bahwa Luffy akan kembali ke Fishman Island dengan metode arus laut dalam. Hal ini diperlukan karena dengan arus laut dalam, Luffy bisa kembali ke Fishman Island dengan sangat cepat agar bisa menyelamatkan Shirahoshi. Yang ngikutin One Piece dari lama mungkin juga familiar dengan teori ini. Banyak yang bilang alasan Shanks bisa berpindah ke pulau lain dengan sangat cepat, terutama ketika ke Marineford, adalah karena Shanks menggunakan arus laut dalam. Oke, lanjut ya ke panel berikutnya. Di sini kita bisa melihat betapa bahagianya Harald karena sebentar lagi semua impiannya terwujud. Masyarakat Elbaf bisa berkeliling dunia dengan bebas, berhubungan dengan ras lain hingga bertukar pengetahuan. Oke, lanjut kita beralih ke Merijoa. Di sini dikabarkan bahwa setelah 1 tahun tinggal di Merijoa, Shanks tiba-tiba menghilang. Padahal jika dia bisa menyelesaikan satu misi terakhirnya, dia akan diangkat menjadi Holy Knights dengan kontrak laut dalam. Di panel selanjutnya, secara nggak langsung kita diberitahu kenapa Shanks tiba-tiba meninggalkan Merijoa, tepat sebelum dirinya diberi kontrak laut dalam. Di sini kita diperlihatkan pertemuan antara Gorosei, Harald, dan Imu. Reaksi Harald sama persis dengan Raja Cobra yang bener-bener kaget kenapa bisa ada orang di tahta kosong. Aura Imu bener-bener kerasa banget di panel ini. Dan kalau kalian perhatiin, ternyata Pangea Castle itu bener-bener gede banget karena tingginya melebihi Harald sebagai raksasa kuno. Di sini akhirnya Harald diberikan kontrak baru yang sebelumnya adalah kontrak laut dangkal dengan simbol seperti ini, akhirnya diubah menjadi kontrak laut dalam dengan simbol baru seperti ini. Sesuai prediksi gua sebelumnya, salah satu perbedaan kontrak laut dalam adalah pemiliknya akan memiliki kekuatan immortality atau keabadian. Otomatis
Otomatis saat ini tubuh Harald bisa beregenerasi seperti halnya Holy Knights yang lain. Dari info ini berarti hanya ada satu simbol lagi nih yang belum terungkap, yaitu simbol laut terdalam yang kemungkinan besar dimiliki Gorosei. Salah satu kemampuan khusus yang dimiliki Gorosei adalah kemampuan menahan usia. Oleh sebab itu, setelah mendapatkan kontrak tersebut, mereka tidak bertambah tua. Oke, lanjut. Di sini Imu meminta Harald membuat pentagram The Abyss dan ini akan jadi penanda ikatan di antara mereka. Nah, dari informasi ini ada kemungkinan bahwa kontrak yang dibuat baru akan aktif jika pemiliknya membuat pentagram The Abyss. Hal ini dikarenakan Imu tidak langsung bisa mengendalikan Harald di sini. Imu baru bisa mengendalikan Harald setelah pentagram The Abyss dibuat di ruangannya. Oke, lanjut, beralih ke ruangan Raja Harald. Akhirnya transaksi pun dimulai. Semua cita-cita Harald runtuh ketika ternyata Imu meminta seluruh raksasa di Elbaf menjadi tentara untuk pemerintah dunia. Tentu aja Harald ngerasa dibohongin, karena selama ini tujuan dia bergabung dengan pemerintah adalah agar rakyatnya bisa diterima oleh negara lain. Harald berusaha menghilangkan budaya berperang agar image raksasa menjadi lebih baik di mata negara lain. Tapi di sini sayangnya Imu justru ingin mengembalikan semua budaya lama Elbaf. Tanpa berpikir panjang, Harald langsung menolak dan karena kontraknya sudah aktif, Imu bisa mengendalikannya. Nah, sekarang kita coba balik lagi nih ke rencana Shanks ya. Dengan dirinya kabur tepat sebelum dirinya mendapat kontrak laut dalam, ada kemungkinan Shanks tahu bahwa ketika kontrak itu didapatkan, dia akan sepenuhnya dikendalikan oleh Imu. Tentu aja Shanks nggak mau karena hal itu akan merusak semua rencananya. Menurut gua, informasi ini didapatkan Shanks melalui saudaranya karena di chapter sebelumnya kita dikasih clue bahwa Shanks banyak ingin tahu tentang Mary Joa melalui Shamrock. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi ke momen dimana Shanks bertemu dengan Gaban di Elbaf. Ada kemungkinan awalnya Shanks ingin memperingatkan Harald tentang kontrak tersebut, makanya dia ke Elbaf. Tapi sayangnya Shanks terlambat. Oke, kita kembali lagi ya ke Harald. Setelah dirasuki Imu, kemungkinan besar pertarungan Loki, Jarul, dan Harald terjadi. Kemungkinan besar pertarungan ini mirip seperti Rox, Garp, dan Roger. Harald sendirilah yang meminta Loki membunuhnya dengan Voice of All Things. Akhirnya sekarang kita tahu kenapa Imu sangat membenci Harald pada chapter-chapter sebelumnya. Karena tinggal satu langkah lagi. Jika Harald nurut, Imu mungkin sudah memiliki salah satu pasukan terkuat di dunia. Di momen ini sebenarnya ada pendapat yang menyalahkan Ida. Kalau aja Harald nggak bertemu dengan Ida, mungkin Harald nggak akan punya rencana untuk membuat Elbaf diterima oleh negara lain. Untungnya Oda menjelaskan dengan baik di chapter ini. Sebenarnya Ida tuh udah mengkritik Harald, jangan sampai seluruh budaya Elbaf dihilangkan sepenuhnya. Tapi sayangnya Harald sudah terlanjur dibutakan oleh kata perdamaian, sampai melakukan hal-hal ekstrim yang kita lihat di chapter sebelumnya. Bahkan kalau kalian tahu, Harald tuh sebenarnya tahu kalau pemerintah itu busuk karena di chapter ini Harald sudah jelas mengatakan bahwa pemerintah bukan diisi oleh manusia. Nah, tapi karena sudah dibutakan, seluruh nasihat temennya dari mulai Rox, istrinya tidak dapat menolongnya. Lagi-lagi kita diingatkan di chapter ini kalau hal yang berlebihan memang gak ada baiknya sama sekali. Mungkin salah satu kebaikan Harald yang berdampak hingga saat ini adalah karena Harald membuka ekspor dari Elbaf, makanya Franky pada saat itu bisa membeli kayu Adam dari pasar gelap. Mungkin kalau Harald nggak jadi budak pemerintah, mungkin aja Franky dan Luffy saat ini nggak akan punya Thousand Sunny. Oke, analisis kali ini akan gua tutup dengan suatu kejanggalan ketika Imu berbicara. Kalau kalian perhatiin, ketika ngomong Imu tuh kayak bukan manusia pada umumnya yang menggunakan kata saya atau aku ketika merujuk dirinya sendiri. Di sini Imu menggunakan kata namanya, yaitu Mu. Gaya berbicara unik seperti ini cuma bisa kita temukan
ditemukan di suku Ming yang menggunakan kata Atia atau Agara untuk menyebutkan kamu dan kita. Dari sini gue mengambil kesimpulan, gaya berbicara seperti ini mungkin hanya digunakan oleh beberapa subjek yang bukan dalam tanda kutip manusia. Apakah artinya Imu bukanlah manusia, melainkan entitas lain yang selama ini masih menjadi misteri? Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1168. Gimana menurut kalian? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.